Banyak orang yang punya masalah malah meninggalkan sholat. Dia kira dengan tidak sholat selesai masalahnya. Padahal kalau seandainya dia sholat, walaupun nggak langsung di depan mata dia, tapi Allah akan bekerja untuk dia. Dengan Allah akan bekerja untuk dia. Karena itu kan Allah yang menetapkan untuk dia masalah yang dia hadapi. Tapi karena dia semakin menjauh daripada Allah, semakin Allah jadi gitu. Makanya Rasulullah itu kalau punya masalah, kalau ada sesuatu yang membuat beliau itu bingung, membuat beliau itu pusing, maka beliau sholat. Sahabat mengatakan dari Rasulullah SAW, Inna Rasulullah SAW idza fazi'ahu amrun fazi'a ila sholat. Rasulullah SAW apabila dibimbangkan oleh suatu urusan, apabila ada suatu urusan yang membebani pikiran beliau, maka beliau mengadu dengan sholat. Maka sholat itu akan memberikan kepada kita solusi-solusi dalam kehidupan kita. Makanya Allah SWT mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka minta tolonglah kalian di dalam urusan kalian. Bukan minta tolong itu mengambil piring, mengambil apa, bukan itu maksudnya. Itu kan secara indrawi, tapi minta tolong dalam menyelesaikan apa saja. Yang paling penting itu adalah masalah hati kita, pikiran kita. Masalah kita sebenarnya di situ. Orang banyak yang tertipu oleh dunia. Dia mengira dunia, harta, keluarga itu adalah real. Itu masalah bagi mereka. Kalau ada, tenang mereka. Kalau nggak ada, mereka nggak tenang. Padahal sebenarnya bukan itu. Banyak orang yang punya harta malah nggak tenang. Nah, karena intinya yang Allah berikan kepada kita, nikmat itu bukan pada sifat sesuatu yang sifatnya benda-benda seperti itu. Jadi dengan sholat maka Allah akan bantu kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Jadi minta tolongnya bukan berarti kita pasti akan langsung diberikan oleh Allah seperti yang kita mau. Kalau seperti yang kita mau berarti semua orang akan beriman. Enggak akan ada lagi gunanya ujian. Kalau seandainya setiap doa kita dikabulkan oleh Allah, setiap kalau orang taat pasti begini, pasti kaya, pasti bahagia hidupnya. Lantas nanti kita pahalanya di mana? Untuk bekal akhirat mana? Kalau sudah dibayar semua di dunia. Kalau udah sama dengan orang kafir gitu, terus nanti di akhirat kita mau bekalnya apa? Kan kita nanti membawa bekal tuh modal kesabaran, modal keikhlasan, kemudian pahala daripada ujian-ujian yang diberikan kepada kita. Tapi kalau seandainya setiap kita punya masalah diselesaikan sesuai dengan hawa nafsu kita, terus kita pulang bawa apa? Nggak ada lagi. Nah, maka dengan sholat kita akan diberikan kekuatan oleh Allah. Makanya sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran Allah juga jelaskan ketika kita punya musibah itu jangan selalu meminta agar musibah itu dijauhkan dari kita, tapi minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kekuatan. Makanya ketika ada dialog kemarin antara Ustaz Hidayat dengan Ustaz Muhammad Hussein dari Gaza, doa orang di sana apa? Tidak usah doakan kami agar Allah jauhkan kami daripada musibah ini, tapi doakan agar Allah berikan kepada kami kekuatan, agar kami sanggup untuk menanggungnya. Karena musibah itu adalah sesuatu yang pasti. Dengan itu dia akan dapatkan pahala. Maka ketika kita punya masalah, nggak usah kita cari pastikan solusinya harus begini, harus nggak ada masalah itu, tentu itu terbaik untuk kita. Makanya di dalam Al-Quran kan Allah katakan, barangkali kalian suka sesuatu, di dalamnya terdapat keburukan untuk kalian. Barangkali kalian benci sesuatu, padahal itu adalah yang terbaik untuk kalian. Ketika kita punya masalah, kalau kita sabar, itu pahala atau apa? Pahala terus ngalir terus ya. Tapi kalau seandainya kita di rumah duduk nonton, nggak ada masalah, kita punya kebutuhan, tinggal transfer, tinggal gitu, kira-kira ada pahala nggak? Nggak ada pahala kita. Nah, jadi kita nggak usah supaya masalahnya selesai. Masalah kita selesaikan itu sunahnya memang begitu. Kita jangan minta masalah. Tapi ketika Allah berikan kepada kita masalah, kita minta kepada Allah agar dibimbing kita untuk menghadapinya. Makanya di dalam surat Ali Imran Allah SWT mengatakan tentang orang-orang yang dahulu bersama para nabi, doa mereka apa? Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Rabb, di dalam surat Al-Baqarah ada dua ayat yang berkaitan ini.
ketika pasukan Jalut dengan Talut bertemu. Pasukan Talut ini kan sedikit jumlahnya, pasukan Jalut kan banyak. Aslinya pasukan Talut ini juga banyak, tapi sebagian sudah tergoda ketika meminum air sungai. Mereka kehausan, kata Talut, jangan minum, kecuali sedikit saja. Kalau cuma seteguk nggak apa-apa. Tapi ternyata karena sudah kehausan sepanjang jalan, udah ketemu sungai, udah mereka habis-habisan minumnya. Ketika mereka sudah kekenyangan, mereka katakan kami nggak punya kekuatan untuk melawan Talut, berangkat akhirnya. Tinggal beberapa orang yang sabar bersama Talut, dan ketika segelintir orang ini yang bersama Talut masih kuat, masih bertahan, masih bersabar. Di antaranya di situ ada Nabi Daud alaihissalam ketika itu belum menjadi nabi. Maka ketika menghadapi Jalut, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Rabb kami, kuatkanlah diri kami, karuniakanlah kepada kami kesabaran. Jadi mereka minta kesabaran. Kalau dia minta kesabaran, artinya jangan buat kami itu lari nanti ketika terjadi peperangan. Buat kami senantiasa sabar walaupun nanti ketika kesabaran kami itu berbuah kepada kematian. Yang dia minta itu. Akhirnya Allah katakan, fahazamuhum biidznillah. Mereka kalahkan si Jalut dengan izin Allah, walaupun jumlah mereka sedikit. Afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Rabb, karuniakan kepada kami kesabaran, hati kami buat sabar. Kemudian kokohkan kaki kami, kemudian bantulah kami menghadapi orang-orang kafir. Terakhir baru minta bantuan. Tapi kita dulu, kalau kita kan minta dari awal tuh mujizat Allah diturunkan. Kalau kita ngomongkan kaki aja, tenang-tenang aja. Mau kita Tuhan apa Allah gitu? Kan kita salah dalam memandang. Jadi dalam surat Al-Imran juga demikian. Yang mereka minta adalah agar dosa-dosa mereka diampuni, kemudian mereka diberikan kesabaran, akhirnya nasabur tanamkan ke dalam diri kami kesabaran, dan kemudian barulah mereka minta agar dibantu oleh Allah SWT. Jadi jangan dibalik, pertolongan Allah dulu, kemudian kita nggak ngapa-ngapain, terus jatah pahala kita dari mana dapat? Tidak dapat, nggak ada. Nah maka untuk bisa melewati itu semua, Allah sudah memberikan kepada kita salah satu bekal, yaitu sholat kita. Wasta'inu bis-sabri was-salah.